Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya, anak-anakku, siswa SMP Negeri 1 Lasem tercinta, yang pada pagi hari ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan selalu mendapatkan kasih sayang Allah SWT. Mari anak-anakku, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa merasakan nikmatnya waktu sehat, karena waktu yang kita dapatkan adalah bagian dari nikmat yang besar dalam kehidupan kita. Kita ingat bahwa waktu berjalan berputar terus, tidak berhenti dan tidak akan kembali. Ada waktu mulai dari menit, saya pegang dari jam ini, dari tiap menit, tiap detik ya, tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, bulan, bahkan tahun. Terus berjalan, dan itu kita semuanya memiliki jatah waktu. Setiap orang memiliki satu bagian nikmat Allah, yaitu berupa waktu. Waktu itu adalah napas kita. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, anak-anakku semuanya, dalam pembinaan materi tentang pembinaan siswa pada pagi hari ini adalah tema saya tentang disiplin waktu. Anak-anakku yang berbahagia, begitu pentingnya waktu, maka kita harus mendisiplinkan, menata waktu ke waktu. Saya urai sejenak untuk pengertiannya, bahwa yang dikatakan disiplin adalah sikap taat atau patuh terhadap aturan secara sukarela. Kemudian waktu, kalau kita artikan paling gampang kita pahami, adalah kesempatan atau momentum yang kita miliki, peluang yang kita dapati. Kalau kita gabungkan, artinya kalau disiplin waktu berarti taat aturan dalam menggunakan peluang atau waktu atau kesempatan yang ada dalam kehidupan kita. Anak-anakku yang berbahagia, kita pahami terlebih dahulu, sering kita mendengar dari pembicaraan orang, atau kita sering membaca buku, pepatah mengatakan time is money, waktu bagaikan atau adalah uang, karena uang adalah memiliki nilai harga. Begitu penting waktu itu, gambarannya seperti itu. Ada waktu itu, time is golden, waktu itu bagaikan emas, karena emas juga berharga. Di situ gambarannya, karena waktu itu penting, digambarkan seperti benda emas yang juga berharga. Sama dengan ada pepatah Arab, al-waktu kadzahabi, waktu itu bagaikan emas juga, kadzahab, emas. Ada lagi al-waktu kasyaifi, waktu itu bagaikan pedang. Nah, di sini anak-anakku, tentang waktu bagaikan pedang itu, jika ada orang yang memegang sebilah samurai atau pedang, kemudian mengacungkan ke depan kita, dekat dengan leher kita, dan kita akan ditebas, itu adalah butuh detikan waktu untuk kita melakukan satu menghela atau menghindar. 1 detik kita lengah, maka kepala kita tidak bisa terpenggal. Itulah tentang pentingnya waktu. Lebih sangat kita penting pahami, ada yang mengatakan al waktu anfasun la ta'ud. Waktu itu adalah napas kita. Anak-anakku, waktu itu bagaikan napas. Kok bisa, Pak? Karena
Kalau napas kita berhenti, berarti jatah napas waktu kita habis. Jadi seolah-olah kita ini memang punya waktu kalau jika kita hidup. Itu waktu itu nikmat kita. Waktu itu seperti nafas kita yang kita nikmati dalam setiap saat. Sekali lagi anak-anakku, karena kita sudah memahami tentang apa makna disiplin waktu, sekarang kita menuju kepada apa sih sebetulnya manfaat yang kita rasakan kita kalau disiplin waktu dalam menggunakan waktu. Yang pertama adalah dapat mengatur kegiatan kita dengan baik. Kalau kita punya kedisiplinan waktu itu, kegiatan-kegiatan kita itu tertata. Mulai dari bangun tidur, kemudian kita sholat subuh, misalkan yang beragama Islam atau yang non-Muslim, bisa menyesuaikan apa yang menjadi satu kedisiplinannya terhadap kehidupan sehari-harinya, sampai nanti persiapan nanti belajar, kemudian sarapan pagi, kemudian berangkat sekolah dan sebagainya. Kalau kita sekarang PJJ, ya persiapkan apa yang kita menjadi tugas jadwal PJJ, pelajaran apa. Kita sudah siap online di dalam rumah masing-masing. Mudah-mudahan anak-anak semuanya di masa pandemi dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian manfaat yang kedua, kita itu dengan disiplin waktu mendapatkan satu kepercayaan pada orang lain. Mengapa tidak? Orang lain itu bukan berarti orang tua kita, teman kita, guru kita juga. Ketika kita mendapatkan satu tugas, kita menyampaikan tugas itu, kita ditagih sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kalau kita molor, lah itu kita menyebabkan kita tidak dipercaya oleh guru. Kalau kita misalkan janji dengan teman kita, "Hei teman, nanti kita ketemu ya di perpustakaan Ritula SMP 1 Lasem. Jam berapa? Jam 9 kita nanti ketemu, pinjam buku, kita nanti diskusi." Nah disitulah anak-anak, kalau kita tepat waktu yang kita tentukan, orang lain percaya. Demikian juga orang tua. Anak-anak misalkan janji dengan orang tua, "Enak, nanti jangan sampai pulang sampai waktu duhur. Kamu kan janji dengan teman jam 9 ya, jam 12 harus sampai rumah." Ya harus tepat. Kalau molor, orang tuamu nanti akan ngomel, bahkan tidak percaya lagi dengan kamu. Kemudian manfaat yang ketiga adalah mampu melaksanakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Karena jadwal yang kita tata, disiplinkan waktu kita, maka apa yang menjadi tugas kita ya tepat waktu itu. Karena kita memiliki satu kerelaan hati untuk mengatur diri kita, dan kita bisa dipercaya orang lain. Kemudian yang keempat adalah menumbuhkan rasa kemandirian. Artinya anak-anakku, itu akan menumbuhkan rasa diri kita itu dewasa, mandiri, tidak diatur-atur orang, tidak paksa-paksa orang, karena kita sudah punya kedisiplinan dalam menggunakan waktu itu. Tidak akan merepotkan orang lain karena kita sudah punya penataan diri. Yang kelima adalah melatih inisiatif. Artinya melatih inisiatif itu kita sudah memiliki satu keinginan atau ide-ide, sehingga kita kalau melakukan satu langkah-langkah untuk tugas-tugas hari ini, untuk apa jadwal yang kita tentukan, itu akan menumbuhkan semacam inisiatif yang bagus. Itu akan membangun kalian sukses masa depannya, karena inisiatif itu adalah sebuah bagian daripada penataan masa depan. Kemudian yang keenam anak-anakku, kita kalau disiplin waktu, hati kita itu akan menjadi tenang. Karena apa? Semua yang kita lakukan kita bisa menyelesaikan dengan baik, tugas-tugas kita sudah bisa selesai dengan baik. Kemudian orang lain percaya kepada kita,
semua aktivitas kegiatan sudah terlaksana. Ini menjadi sebuah kemanfaatan yang luar biasa kalau kita disiplin menggunakan waktu anak-anak. Maka saya kira kemanfaatannya dalam kita mendisiplinkan diri kita terhadap waktu mungkin akan memberi manfaat yang lebih dari apa yang saya sampaikan dari 6 poin itu ya. Namun demikian, pada kesempatan pembinaan saya di dalam amanat kegiatan kesiswaan ini, mudah-mudahan kalian bisa membawakan satu kehidupan yang lebih bermanfaat, lebih baik daripada hari kemarin. Dan saya mendoakan pada kalian, mudah-mudahan kalian sukses selalu, sukses hari ini, sukses yang akan datang, dan bisa memberikan manfaat orang lain, karena kalian adalah masa depan bangsa kita tercinta Indonesia. Maka anak-anakku, apa yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan atau kurang sesuai. Kamu gali sendiri materi yang lain dalam arti tentang disiplin waktu itu. Hari ini kita ketemu menjadi silaturahmi kita, mudah-mudahan manfaat, barokah fid-dini wad dunya wal akhirah. Sekali lagi sampai jumpa. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.